Sip, Mangga Di. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini saya panggil teman-teman aja ya. Karena saya di sini diminta untuk sharing gitu sama Kang Adam, sama Pak Adam untuk seputar UX fundamental gitu. Kebetulan ini obrolannya udah cukup lama gitu tentang pengen sharing gitu di kelasnya Pak Adam, khususnya seputar pengembangan produk gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol, kita diskusi, akhirnya yang cocok ya udah kita mulai dari fundamental dulu aja gitu. Kenapa fundamental? Karena cukup penting ya. Semua sekarang tuh udah banyak mispersepsi gitu tentang UX gitu. Jadi biar nggak nambah salah ke depannya, mungkin nggak misunderstanding tentang UX ke depannya, mungkin lebih baik ada baiknya juga kalau kita ngobrolin dari hal yang sifatnya fundamental. Nah, sebelum kita lebih jauh, mungkin saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Aldi, nama lengkapnya Aldi Ginanjar. Saat ini saya bekerja sebagai UX researcher di Jabaler Digital Service. Kalau ada yang pernah dengar, atau mungkin ada yang udah pernah kepo-kepo gitu tentang Jabar Digital Service belum? Nah, boleh angkat tangan. Oh ya, di sini, di Zoom ini ada fitur yang namanya raise hand kalau nggak salah. Nah, itu benar kayak Azahra. Mungkin boleh Azahra boleh disampaikan apa sih yang Zahra tahu tentang Jabar Digital Service? Ayo. Halo? Ya, halo. Kalau Kak, waktu itu saya taunya Jabar itu buka lowongan untuk magang kalau nggak salah apa kerja gitu di Jabar Digital Service. Tapi khusus orang Jabar, udah gitu aja yang saya tahu. Oh, oke. Tapi Jabar Digital Service-nya sendiri belum tahu ya? Belum. Oke. Nah, mungkin banyak juga gitu orang-orang yang belum tahu tentang apa itu Jabar Digital Service. Nah, sebelum saya jelasin itu, mungkin sedikit histori tentang saya. Saya bekerja awalnya sebagai web designer di PT Javan Cipta Solusi. Jadi Javan Cipta Solusi itu sebuah bisa dibilang software house gitu ya. Kita mengembangkan produk yang sifatnya project based gitu. Jadi kita ada beberapa klien, banyaknya itu dari Jakarta sih gitu. Perusahaan-perusahaan, bahkan sampai pemerintah juga kita bantu untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ingin dibuat gitu oleh stakeholder tersebut. Nah, saya di Javan Cipta Solusi ini sekitar ada 4 tahun, 5 tahunan, hampir 5 tahun kurang lebih. Kemudian saya pindah ke Giza Design Lab namanya. Giza Design Lab itu sebuah agensi desain yang ada di Bandung. Nah, kita lebih bergerak ke konsultansi, desain konsultan gitu. Kita ngerjain dari mulai research sampai kadang juga yang sifatnya sampai development ke membuat si websitenya gitu. Cuman yang kita provide dari sisi front end development-nya aja gitu, sampai dari desain kita translate ke bentuk HTML, CSS dan JavaScript. Nah, di Giza saya kurang lebih kerja selama berapa ya? 6 atau 7 bulanan gitu kalau nggak salah. Nah, kebetulan saat itu Jabar Digital Service lagi open juga nih tentang open untuk kebutuhan UX research gitu. Nah, dari situ saya merasa tertantang dong. Wah, kayaknya menarik nih. Setelah saya lihat-lihat profilnya Jabar Digital Service kayak gimana, saya coba join dan alhamdulillah masuk. Terus per bulan Juli 2019 kemarin
saya mulai join di Jabar Digital Service. Nah, jadi Jabar Digital Service itu sebenarnya inisiasi dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, untuk mengelola layanan digital dan data yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau nama pemerintahannya mungkin ya, itu kita namanya Unit Pelaksana Teknis Pengelola Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial. Nah, kita tuh adanya di bawah Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Nah, kita di sini membantu kayak digitalisasi juga salah satunya di pemerintahan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Jawa Barat melalui digital. Nah, beberapa istilah kayak misinya kita itu ada 3. Satu, Big Data for Decision Support System. Jadi kita support Big Data untuk setiap pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang ada di pemerintahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat ini. Kita support untuk kayak ke dinas-dinas, bahkan ke kota kabupaten gitu. Kita support untuk itu. Sehingga nanti apapun kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah itu didasarkan pada big data itu gitu. Jadi based on data, semuanya based on data. Nah, selanjutnya kita bantu untuk government digital transformation. Jadi kita bantu mendigitalisasi proses-proses apa yang sekiranya bisa dioptimalkan ada di tingkat pemerintahan gitu melalui digital. Misalnya kita bikin aplikasi untuk kayak monitoring pegawai, bukan pegawai, tapi bukan aplikasi kepegawaian gitu. Jadi kita lebih sudut pandangnya lebih dari makronya, dari sudut pemerintah di atas gitu. Misalnya untuk satu data yang kayak gitu-gitu, kita bantu government untuk digital transformation-nya. Terus kita improving citizen digital experience juga. Jadi selain membantu pemerintah sendiri dalam mendigitalisasi dan transparansi gitu ya. Jadi kita beberapa data ada yang kita publish keluar juga gitu untuk diketahui masyarakat. Nah, itu melalui government digital transformation. Sedangkan kalau improving citizen digital experience itu kita membantu meningkatkan tingkat digital kelas literasi digitalnya masyarakat gitu ya, agar mereka nggak terlalu ketinggalan banget gitu dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Nah, beberapa produk yang dibikin oleh Jabar Digital Service sendiri ada namanya Sapa Warga. Jadi Sapa Warga itu adalah program pemberian gadget gitu, HP ke setiap RW, semua RW yang ada di Jawa Barat. Nah, di HP itu ada aplikasi namanya Sapa Warga. Jadi di situ masyarakat bisa lebih interaksi dengan pemerintah Jawa Barat gitu. Nah, di Sapa Warga ini RW bisa mencari informasi gitu. Jadi ada 3 di Sapa Warga ini fiturnya, tiga kelompok utamanya itu, kelompok utama fiturnya itu sebagai media informasi. Jadi warga bisa melihat informasi yang perkembangan apa yang ada di Jawa Barat. Terus untuk media menyalurkan aspirasi. Nah, jadi kalau misalnya di lingkungan sekitar kita ada masalah atau apa, kita bisa adukan gitu melalui Sapa Warga ini. Terus kalau misalnya kita punya usulan-usulan, nah itu kita bisa juga sampaikan melalui Sapa Warga. Terus yang ketiga adalah informasi, aspirasi, dan kita bisa membantu istilahnya kayak turut serta gitu dalam pembangunan, bukan pembangunan tapi lebih ke pengambilan kebijakan gitu di pemerintah. Salah satunya dengan memberikan survei, polling, dan gitu-gitu sih melalui Sapa Warga itu. Nah, terus ada Jabar Open Data. Open Data ini kita bagi 2 sebetulnya. Ada open data yang benar-benar
sifatnya untuk ke publik gitu, untuk ke publik. Jadi barangkali misalnya teman-teman butuh data seputar apa ya, kayak tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Nah, itu bisa akses Jabar Open Data. Mungkin teman-teman kalau misalnya butuh buat skripsi atau buat penelitian apa, nah bisa menggunakan resource yang ada di Jabar Open Data. Nah, itu source-nya valid gitu. Nah, selain di Open Data itu kita ada satu data. Kalau satu data ini digunakan khusus untuk di kalangan pemerintah. Jadi dia setiap dinasnya sendiri apa ya istilahnya kayak menginputkan atau memasukkan datanya itu di sistem kita, terus nanti jadi saling berkesinambungan gitu. Kalau misalnya dinas A butuh data apa, nah itu bisa melalui satu data itu. Jadi kalau satu data itu sifatnya untuk private di lingkungan pemerintahan, kalau open data itu emang untuk publik sifatnya. Terus kita ada desa digital juga. Desa digital ini adalah untuk membantu masyarakat di desa gitu untuk mengembangkan baik dari sisi apa ya, perekonomiannya gitu atau tingkat literasi digitalnya itu. Di desa digital ini salah satu program yang sudah berjalan itu kita membantu pemasangan jaringan untuk internet gitu, model kayak WiFi gitu di beberapa desa gitu yang ada di Jawa Barat. Terus kita membantu juga, kita kerjasama dengan eFishery kalau ada yang pernah dengar, untuk membantu para peternak ikan itu untuk untuk go digital gitu, sehingga mereka untuk memanage bisnisnya itu lebih enak gitu. Nah, untuk selengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat di digitalservice.jabarprof.go.id ya. Nah, selanjutnya kita mungkin mulai masuk ke bahasan tentang UX fundamental. Nah, sebelum masuk banget nih, kita pengen tahu sih ada yang udah tahu belum sih apa itu UX gitu sebetulnya. Mungkin bisa menggunakan raise hand-nya. Ada yang tahu apa UX itu ada, atau ada yang ingin menyampaikan UX itu apa sih gitu? Oke, Kang apa nih, Kang Sidik, mangga. Oke, halo Kak, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke, yang saya tahu sih kalau UX itu kepanjangan dari user experience ya. Oke, betul. Jadi si UX ini tugasnya itu dia itu memastikan bahwa bagaimana sih tampilan ini menyenangkan di mata para pengguna dan enak untuk digunakan. Seperti itu sih Kak, kurang lebih kalau UX. Oke. Nah, kalau bedanya dengan UI ada yang tahu nggak? Bedanya UI dengan UX? Ya, Kang Sidik? Atau dari yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan? Kang Fatur Rahman, enggak? Menurut saya untuk yang UI ya, yang UI itu jadi kita seorang developernya itu bagian meningkatkan tampilan dari sebuah aplikasi atau platformnya itu. Sedangkan untuk UX itu lebih ke user experience. Jadi pengalaman penggunanya itu agar bisa terus menggunakan jasa kita atau aplikasi dari buatan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sip, hatur nuhun Kang Fatur Rahman dan Kang Sidik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi UX itu user experience tentunya betul. Jadi UX itu apa ya? UX itu UI itu sebenarnya part UX. Jadi di UX itu kita lebih mempertimbangkan aspek-aspek yang sebetulnya nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan ketika kita menggunakan suatu produk gitu. Nah, sebenarnya istilah UX ini udah lama banget gitu. Maksudnya konsep UX ini sebetulnya udah lama banget. Dari tahun 1430 itu udah konsep UX ini udah ada gitu. Cuman
namanya itu berbeda. Kalau dulu zamannya 1430 itu dikenalnya dengan Kitchen Nightmare-nya dari Leonardo da Vinci, terus ada Taylorism and the Industrial Revolution, dan sampai akhirnya 1995 dipopulerkan oleh Don Norman gitu. Nah, jadi kalau di analogi bukan analogi, jadi UX itu bukan hanya sekedar produk digital gitu atau produk digital. Jadi konsep UX ini sebetulnya udah lebih dulu dikenal itu di dunia produk physical produk gitu. Jadi lebih ke industri gitu. Nah, mungkin kalau di istilah industri lebih kayak ke ergonomis mungkin gitu ya. Istilah yang digunakannya gitu. Kalau saya biasanya menggunakan analogi kursi ini atau sofa ini gitu. Kalau misalnya kita lihat si sofa ini, wah warnanya bagus nih, terus bentuknya lucu misalnya. Nah, itu udah ada satu proses UX yang berjalan. Nah, kita di situ UI yang berperan adalah UI gitu. Wah, produknya warnanya bagus nih, bentuknya lucu. Terus ketika kita dudukin, ternyata ini kok nggak nyaman ya buat duduk ya, kayak nyendernya terlalu nyeblak ke belakang gitu, atau misalnya terlalu tegak gitu. Nah, itu part of UX yang berperan di situ. Gimana sih rasanya ketika kita duduk di sofa itu? Apa nyaman nggak? Atau misalnya kayak, aduh ini kok duduknya asa makin lama kok makin panas bokong gitu ya. Nah, itu UX yang berperan di situ. Nah, kalau di digital, nah ini salah satunya Sapa Warga ya, produk yang kita bikin. Kalau di dunia digital, ya UX itu lebih kayak ketika kita menggunakan satu aplikasinya gitu. Nah, di sini ketika kita mengenali satu elemen, kita mengenali satu fitur yang ada di mobile itu, awalnya yang kita lihat adalah UI-nya. Seberapa engaging sih si UI dari sebuah aplikasi ini gitu. Tapi ketika kita menggunakannya itu mudah atau enggaknya, terus wah ini ribet deh, inputnya harus gini segala macam. Nah, itu bagian dari UX yang mulai berperan gitu. Nah, kalau Don Norman sendiri gitu bisa menyimpulkan, jadi user experience itu keseluruhan aspek gitu, keseluruhan aspek yang ada dalam sebuah produk, di mana ketika orang itu berinteraksi dengan satu barang sampai dengan mendapatkan hasilnya gitu. Jadi keseluruhan proses dari ketika seseorang menggunakan produk sampai dia mendapatkan hasilnya gitu, merasakan hasilnya itu apa dari produk itu gitu. Misalnya kayak tadi ketika kita melihat kursi, wah kursinya bagus nih, terus kita cobain, wah itu nyaman ketika didudukin, terus akhirnya kita beli gitu. Nah, itu sampai kita beli dan kita mendapatkan benefitnya. Nah, itu adalah user experience yang menurut Don Norman. Nah, jadi Don Norman itu salah satu bapak UX-nya gitu ya, kalau bisa dibilang gitu untuk milenial sekarang. Nah, itu teman-teman bisa cari resource bisa dapetin resource yang lebih dalam tentang UX ini di nngroup.com. Jadi NN Group ini salah satu company-nya punya Dan Norman gitu. Jadi Nelson Norman Group, mereka praktisi di bidang user experience dan customer experience gitu, lebih dari bidang produk, khususnya di digital. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya dengan adanya UX ini? Nah, intinya UX ini seperti yang diutarakan Don Norman itu make things easy for people. Jadi membantu seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Itu dibantu agar lebih mudah, lebih accessible gitu ketika digunakan. Seperti itu. Jadi membuat things easy, apapun jadi mudah dengan adanya situ untuk orang-orang itu. Nah, jadi kalau digambarkan gitu, UX itu hanya
bukan hanya, tapi dia itu bagian atau core dari beberapa hal gitu. Jadi UX itu bisa dipengaruhi oleh misalnya interface-nya, terus dari sisi fungsionalnya, terus dari proses bisnisnya seperti apa. Nah itu menjadi satu UX gitu. Jadi kolaborasi lah istilahnya kayak gitu. UX itu kolaborasi antara setiap elemen, baik dari sisi desain, dari sisi produknya sendiri, dan dari sisi bisnis. Itu UX-nya. Nah, terus kalau kita ngobrolin fundamental, nah di sini ada teori yang bagus banget yang dikeluarkan oleh Jesse James Garrett. Jadi tingkatannya itu ada kurang lebih 5. Itu dari strategi, scope, structure, skeleton, dan surface. Nah, di level strategi ini kita lebih ditekankan untuk memikirkan apa yang ingin kita buat gitu, apa yang user butuhkan kayak gitu. Jadi value apa sih yang ingin kita deliver gitu ke usernya kita gitu. Terus ada scope. Nah, di scope ini, layer ini fungsinya lebih kayak ke hal apa yang bisa kita lakukan ketika misalnya kita membangun produknya itu website ya. Jadi lebih ke fitur apa sih yang dibutuhkan gitu, yang harus ada di website itu atau di aplikasi itu. Terus strukturnya gimana. Jadi arsitektur information itu sangat penting di bagian struktur ini. Jadi kita bagaimana merancang supaya susunan informasinya itu bisa lebih dapat, bisa lebih ngena gitu, dan mudah dipahami oleh orang-orang. Terus dari sisi skeleton. Nah, skeleton itu kalau misalnya kemarin teman-teman udah bikin prototype itu, nah itu sebenarnya udah di tahap skeleton. Jadi kita bentuknya wireframing, kayak udah mulai menyusun si ininya di sebelah kiri misalnya sidebar, terus atasnya navbar, terus video misalnya sebelah video di atas, terus title-nya di bawah, terus susunan itu, terus di bawahnya komen dan lain-lain, itu udah bagian skeleton atau layouting gitu ya. Nah, terus ada sisi surface itu yang paling atas, itu yang paling kita lihat gitu. Jadi lebih ke kayak glance-nya gitu. Jadi lebih buat kayak pewarnaan, pemilihan jenis font, terus icon dan lain-lain itu udah di sisi surface sebenarnya, untuk yang bisa dilihat oleh orang gitu. Nah, ini coba dijabarkan gitu ya, dari sisi dari mulai strategi, structure, skeleton sampai surface ini, masing-masingnya itu ada kayak penjabarannya. Jadi apa sih yang dibutuhkan di sisi strategi misalnya kayak gitu. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Ada di sisi strategi tadi. Nah, pertama di sisi strategi itu ada 2 hal yang perlu kita jabarkan gitu istilahnya. Sebenarnya pertama itu tentang user needs. Apa sih sebenarnya yang user butuhkan gitu. Nah, kita harus bisa melihat itu. Kalau mungkin dari teman-teman ini kelas bisnis ya, jurusan bisnis itu bagian ini adalah bagian yang cocok banget gitu untuk teman-teman untuk menganalisis, cari tahu kebutuhan usernya apa, terus tujuannya kita untuk membuat produk ini tuh apa gitu. Nah, jadi kalau ini kan tadi dibagi 2 ya, ada yang kanan dan kiri. Kalau level strategik ini semuanya sama gitu. Nah, jadi untuk di sisi strategi kita cari tahu user needs-nya apa dan set objektifnya apa gitu. Nah, terus selanjutnya kita naik ke tingkat berikutnya, itu adalah functional, ada scope. Nah, di scope itu ada functional specification dan content requirements. Nah, kalau function sisi yang function ini yang sebelah kiri ya, sebelah kiri itu
dari sisi apa ya istilahnya, aplikasinya atau produknya. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu lebih ke kaitannya dengan apa ya? Ketika kita berinteraksi dengan apa? Ya lebih ke konsep sih, bentuknya itu lebih ke konsep. Jadi kalau yang di kiri itu yang nggak bisa dilihat mungkin ya. Kalau yang kanan itu lebih hal yang bisa diukur. Nah, misalnya kayak di content requirement ini, kita mendefinisikan dari konten elemen apa aja sih yang ada di website atau aplikasinya yang dibutuhkan oleh user gitu. Kalau dari sisi yang functional specification-nya, misalnya mendeskripsikan si fungsional ini harus harus bisa digunakan gitu, harus bisa dilakukan oleh user. Contohnya gini, kalau misalnya content requirement itu ada fitur checkout, ada dari sisi kita membutuhkan, user perlu checkout, terus perlu misalnya lihat detail barang, misalnya kayak gitu. Nah itu di sisi content requirement kita mendefinisikan untuk checkout itu yang dibutuhkan itu apa aja, terus dari lihat detail barang itu yang dibutuhkan tuh apa aja kontennya. Nah, sedangkan kalau di sisi functional specification itu apa yang bisa user lakukan gitu. Misalnya butuh checkout, berarti harus ada tombol checkout nih. Terus dia harus bisa nambah, misalnya mau nambah barang bisa nambah barang atau bisa mengurangi barang misalnya. Atau misal di si barang itu ada keterangan untuk nambah apa ya, kayak misal kalau di ke belanja online itu ada keterangan gitu, misalnya beli baju warnanya yang biru misalnya kayak gitu. Nah itu ada dari sisi fungsionalnya seperti itu. Kalau misalnya detail, kita bisa klik detail ada link atau tombol untuk lihat detail misalnya kayak gitu. Nah itu dari sisi fungsional, dan itu kalau sisi fungsional pastikan itu tuh yang bisa jalan gitu. Jangan sesuatu yang ya ketika kita berinteraksi dengan orang itu ya nggak bisa jalan gitu. Nah itu jadi pastikan fungsionalnya itu bisa berjalan. Nah terus next selanjutnya, tingkatan selanjutnya yaitu untuk tingkatan struktur. Nah di bagian kanan ini ada namanya information architecture. Nah jadi untuk information architecture ini lebih kayak ke kita penyusunan ini ya, struktur informasinya, baik itu dari sisi menu atau informasi yang mau ditampilkan. Misalnya kalau kita lihat berita itu di atas tuh pasti kan ada gambar, terus setelah gambar ada judul, setelah judul ada tanggal publish-nya kapan, jam publish-nya kapan, yang publish-nya siapa, terus bawahnya baru detail deskripsinya misalnya kayak gitu. Nah itu arsitektur information berperan di situ. Atau misalnya dari peletakan menu, nah itu menu itu strukturnya gimana, dari misalnya kalau ada submenu itu misalnya dari profile itu di bawahnya ada portfolio, ada history misalnya. Nah itu information architecture berperan di situ. Nah sedangkan kalau di sisi abstraknya istilahnya gitu ya, di sisi web as a software interface-nya itu, di tampilannya itu user itu harus bisa berinteraksi. Jadi di sini interaction design. Nah, kita harus bisa menjelaskan atau memberikan clue gitu kayak ke user itu atau ke orang yang menggunakan produk kita itu gimana sih cara mereka berinteraksi dengan produknya. Misalnya tadi kalau mau check out ada button checkout. Nah, interaksinya gimana sih supaya orang tuh bahwa di situ tuh ada tombol checkout misalnya. Atau ketika kita klik itu respon yang munculnya itu seperti apa gitu. Apakah muncul pop up kah atau pindah ke halaman baru misalnya kayak gitu. Nah, itu dari sisi interaction-nya. Nah, selanjutnya di sisi skeleton itu ada namanya interface design dan ada navigation design. Nah,
Kalau navigation design sendiri di sini lebih ke apa ya? Kita memberi kemudahan user untuk bernavigasi gitu. Kalau misalnya ada menu, pastikan menunya itu bisa gampang diakses gitu oleh user. Kalau misalnya ada tombol help ya, pastikan tombol help itu mudah dijangkau gitu. Jadi user itu bisa enak gitu untuk bernavigasi. Kalau misalnya ada linknya tuh jelas gitu, sebelah mana dan bisa dilihat gitu. Nah, sedangkan kalau dari sisi interface desain sendiri itu lebih kayak ke apa ya, hal apa maksudnya si desainnya itu ada apa, kalau misalnya tadi nih ada menu terus ada help, ada tombol apa help gitu. Nah itu kan perlu dibikin supaya mudah dijangkau. Nah, di sisi interface design ini gimana caranya supaya tombol-tombol itu tuh peletakannya tuh nggak nabrak dengan satu sama lain misalnya kayak gitu. Nah apa namanya untuk interface design itu seperti itu. Nah terus naik ke tingkat selanjutnya itu ada di visual design. Visual design ini seperti yang saya bilang tadi, udah treatmentnya itu lebih kayak ke pewarnaan, terus namanya dari sisi pewarnaan, terus pemilihan jenis font, misalnya ada animasinya kah atau ada logo, gambar dan sebagainya. Itu visual design yang berpengaruh gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu nggak sampai sini? Ini Fatur Rahman ya? Raise hand ya? Ada yang mau ditanya? Enggak. Oh, belum diturunin. Maaf, Pak. Oh, oke. Barangkali dari teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ini bertanya, ada fitur raise hand ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di partisipan itu, ntar ada more terus raise hand kalau nggak salah. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi kita udah mempelajari apa ya tentang si structure gitu ya, susunan tahapannya itu atau strukturnya itu seperti apa sih UX ini. Nah, terus selanjutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi si UX ini. Jadi kalau mungkin tadi teman-teman sempat bilang mudah digunakan, terus enak dilihat dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya ada yang namanya UX experience honeycomb. Jadi ketika suatu produk itu memiliki value, itu ada beberapa hal yang bisa mempengaruhinya gitu. Nah ini teman-teman bisa googling user experience honeycomb dari Peter Moville. Nah atau bisa jalan-jalan juga ke usability.gov. Nah jadi untuk menghasil supaya produk itu punya value. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu ada usable, useful, desirable, accessible, credible, dan findable. Maksudnya apa? Nah, untuk useful sendiri, konten itu pastikan harus bisa memenuhi kebutuhan usernya gitu. Jadi kalau misalnya kita misalnya Gojek, saya nggak butuh Gojek, tapi kenapa saya harus pakai Gojek misalnya kayak gitu. Jadi pastikan kita bisa memenuhi kebutuhan usernya dulu. Usernya pengennya apa sih sebetulnya gitu. Nah itu di sisi useful-nya. Terus usable, pastinya ketika kita sudah ada produk itu harus bisa digunain dong gitu. Jangan ketika misalnya kita bikin produk ternyata pas dipakai kok error ya gitu, nggak bisa, mau registrasi pun nggak bisa misalnya gitu. Kita misalnya belanja mau check out itu nggak bisa gitu. Nah itu dari sisi usable atau usability-nya. Terus ada desirable. Nah, desirable ini lebih ke mempertimbangkan hal-hal apa sih kayak yang bisa mempengaruhi emosi seseorang ketika menggunakan situ produk itu. Apakah dari sisi
brand identity-nya, terus atau dari penggunaan gambarnya gitu yang bisa ini lebih ke sisi emosional si usernya sendiri ya, yang bikin dia tuh mau menggunakan si produk ini. Kalau misalnya kayak teman-teman misalnya sering lihat iklan Gojeknya atau campaign-campaign yang dibikin Gojek itu kan banyak yang banyak yang menarik gitu. Nah, jadi bikin kita pengen coba gitu berinteraksi dengan produk itu. Nah, itu melibatkan sisi emosi di situ untuk desirable. Terus findable. Dari sisi findable itu mudah kayak istilahnya mudah ditemukan misalnya orang nyari menu, tahu loh menu itu di sebelah mana lokasinya gitu. Terus kalau misalnya nyari tombol logout misalnya, ya tahu logout itu ada sebelah mana. Nah itu elemen-elemen itu harus mudah ditemukan gitu dan nggak bikin bingung orang gitu. Terus accessible. Jadi ketika kita berbicara dengan kalau misalnya produknya itu untuk orang yang berkebutuhan khusus misalnya atau disability. Nah itu untuk mereka tuh kita pastikan juga bisa mengakomodir kebutuhannya dia. Misalnya kalau yang sekarang kan udah misalnya ada kayak text to speech yang kayak gitu. Jadi misalnya orangnya tuh nggak bisa lihat nih, nah terus dia pakai satu mobile. Nah itu kan ada satu teknologi yang bisa mentranslatekan ke dalam bentuk suara ya dari setiap elemennya itu. Nah, dari misalnya untuk baca berita, nah ketika si usernya kan kalau misalnya yang nggak bisa lihat itu lebih kayak pakai gestur ya. Jadi ketika dia tekan elemen ini tuh dia muncul suara, oh ini tuh apa gitu, ini apa. Nah itu muncul suara. Misal kalau dia baca berita, ketika klik itu mentranslatekan ke dalam bentuk kalimat kayak gitu. Dari kalimat ke ucapan gitu. Nah itu dari accessible. Terus credible. Nah yang pasti apa yang ada di informasi apapun yang ada di produk kita itu pastinya harus bisa terpercaya gitu. Jadi ketika kita menyampaikan atau mendeliver sesuatu ke orang melalui produk itu orang bisa percaya, oh iya orang percaya nih dengan servisnya si Gojek misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita misalnya GoFood gitu, pakai GoFood terus kita bayar pakai GoPay. Nah, mungkin kan di awal-awal kita nggak ada ketidakpercayaan mungkin ya ketika pesan GoFood terus bayar pakai GoPay, bisi di ini, bisi di makanannya bawa kabur driver lah atau gimana. Nah, kita itu harus bisa menjaga kredibilitas kita itu di situ, menjaga kepercayaan customer-nya itu di situ gitu. Jadi entah dalam bentuknya ada terms and condition atau apalah gitu, itu kredibilitasnya itu di situ. Terus itu valuable dari kalau misalnya aspek-aspek ini kita sudah bisa penuhi, nah mungkin dari situ kita udah bisa memberikan value gitu buat masyarakat. Nah dari sini ada yang mau ini dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau misalnya saya kecepatan bilang ya, atau misalnya ada yang nggak ngerti langsung aja nggak apa-apa, raise hand aja. Ada. Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya key fundamental. Jadi kalau kita mempelajari UX ini ada beberapa hal yang teman-teman pasti akan temukan gitu, yang pasti akan teman-teman jumpai dalam setiap case-nya itu. Nah, ada beberapa key fundamentals, yaitu ada pertama ada user. Jadi ketika kita membuat produk, kita cari tahu dulu kebutuhannya itu, kebutuhan usernya itu apa, terus usernya itu siapa sih sebenarnya. Nah, kalau kita disebutnya biasanya kita nyebut persona ya. Jadi orangnya itu seperti apa sih, target market kita itu gitu. Misalnya ini saya ngelakuin riset untuk kebutuhan ini ya, aplikasi Sapa Warga gitu, yang mana penggunanya itu adalah RW. RW itu rata-rata umurnya kan di atas 40 tahunan gitu. Dan mungkin mereka nggak tech savvy.
Dalam artian maksudnya kurang apa ya? Kurang, bukan gaptek juga sih, mungkin ya ada yang gaptek tapi literasi digitalnya itu masih kurang gitu. Nah, jadi saya ngelakuin riset ke si RW-RW ini, cari tahu biasanya kalau mereka pakai smartphone nih, kalau misalnya ada yang udah pakai smartphone, biasanya mereka tuh seperti apa gitu. Kita interaksi dengan si usernya itu sendiri gimana ininya. Cari tahu apa yang mereka butuhkan, terus kesulitan mereka itu apa, kendala mereka itu apa. Nah, itu kita akan menjumpai konteks yang namanya user. Jadi di sini kita harus detailkan karena seperti namanya ya, user experience, seperti istilahnya user experience. Untuk siapa sih? Untuk user gitu. Kita harus tahu dulu siapa usernya. Nah, selanjutnya kita harus tahu tentang konteks. Konteks ini dalam artian kita tahu orang itu akan menggunakan produk itu di mana gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya kayak Gojek, nah ketika orang menggunakan aplikasi Gojek ini, kita harus mempertimbangkan dia tuh dalam keadaan apa aja sih. Mungkin dia lagi tiduran di kasur kah, misalnya, atau dia lagi mau pulang kerja, terus dia nunggunya di halte, terus misalnya haltenya itu kayak terbuka gitu dan kena sorot sinar matahari gitu kan, sih otomatis ya tampilannya tuh dari HP itu akan kurang kelihatan mungkin ya karena cahaya mantul atau gimana. Nah, terus cara mereka mengakses tuh seperti apa? Apakah misalnya sambil lagi berkendara kah, atau misalnya lagi di kereta? Nah, itu kita perlu tahu juga konteks penggunanya itu ketika kapan gitu. Nah, karena dari sisi konteks ini kita bisa membantu juga dalam menentukan desain user interface-nya. Jangan sampai kita konteksnya itu untuk penggunaan yang di luar gitu, tapi kita pakai warna-warnanya yang terang misalnya gitu. Jadi kan susah dilihat oleh orang gitu. Terus dari sisi interaksinya juga itu gimana kalau misalnya produk kita digunakan di luar ruangan misalnya kayak gitu. Nah, konteks ini banyak sih hal-hal yang mempengaruhi konteks ini gitu. Lingkungannya dia gimana, terus kondisi dia saat itu sedang apa. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Nah, terus goals-nya apa? Nah, ketika kita membuat satu produk, yang pasti goals-nya juga harus ditentuin dong. Misalnya, ilustrasi yang di sini adalah kita melakukan bisa scan barcode lewat HP itu untuk apa? Untuk membuka supaya orang bisa mengakses WhatsApp lewat webnya gitu. Nah, itu salah satu goals-nya misalnya, atau tadi misalnya saya case-nya di Sapa Warga adalah membantu RW misalnya menyampaikan aspirasi. Nah, kita goals-nya jelas. Kita ingin RW bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Nah, itu kita define lagi prosesnya itu akan seperti apa sih kurang lebih, terus behavior mereka itu seperti apa kalau misalnya untuk melakukan menyampaikan aspirasi yang kayak gitu. Nah, terus tas ini kita kita define gitu, apa sih yang harus user lakukan gitu ketika berinteraksi dengan produk kita. Nah, misalnya tadi Sapa Warga ya, gimana sih cara melakukan cara mengajukan aspirasi gitu dari RW atau dari warga. Nah, untuk mengajukan aspirasi itu muncul stepnya klik A, terus klik B, klik C, klik apa gitu. Nah, itu adalah task yang harus dilakukan. Jadi tapi kalau di sini kita konteksnya biasanya ini ya, kita cari tahu ke usernya itu ketika akan melakukan satu task itu apa sih yang biasanya mereka lakukan. Nah, ini salah satu ilustrasinya kita sedang mengadakan sosialisasi. Nah, di situ kita kasih case. Nah, ini orang-orang ini belum kita kasih tahu ya, belum kita ajarin tentang Sapa Warga itu kayak gimana. Nah, terus kita suruh mereka coba. Bisa kasih task, gimana sih cara Bapak login misalnya. Nah, ketika mereka pada buka aplikasinya, gimana nih cara mereka login? Cara mereka ngetik itu kayak gimana? Terus setelah klik login setelah ngisi username password itu mereka tahu nggak sih harus klik yang mana misalnya kayak gitu. Yang penting tasknya jelas gitu di sini. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, itu kita perlu define.
Nah, selain itu ada tools. Nah, tools ini apa ya? Maksudnya bukan alat atau software atau apa ya? Ya bukan alat atau software yang kita gunakan gitu untuk bikin UX misalnya. Kang mau bikin UX yang bagus pakai apa ya? Pakai Photoshop kah atau Corel? Nah, itu bukan tools di UX gitu. Itu lebih kayak tools untuk membantu desain user interface-nya. Nah, tapi kalau tools di UX sendiri adalah sifatnya yang ideation gini. Kayak misalnya kita ada metode-metode misalnya kayak design thinking, design sprint, human centered design misalnya kayak gitu. Nah, itu tools-tools yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya untuk apa? Kalau mungkin dari bentuk fisiknya itu kayak yang bisa dilihat di gambar itu kayak ada sticky notes, kita melakukan ideation lebih prototyping. Nah, itu salah satu tools untuk membangun sebuah user experience gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain dulu lagi? Ada. Kalau enggak saya lanjut dulu ya. Nah, terus Kang, gimana sih kalau misalnya kita mau belajar gitu tentang UX ini? Ada beberapa sumber ya. Pertama yang saya saranin itu, Adrian Wijaya, Andrian, mangga Kang. Ada yang mau tanya? Iya, ya Kang, ini kan saya mau tanya ini. Menyangkut UI juga nggak apa-apa ya Kang? Boleh. Nah kan persepsi orang itu kan ini kan UI UX, jadinya orang tuh membuat tadi Kak Akang tuh ngomong tuh kalau membuat suatu produk itu harus harus mendengarkan calon customer kita kan gitu. Betul. Nah, orang kan kalau mendengar UI UX itu berarti orang gimana ya? Pengen buat interface-nya dulu, baru nanti dicoba ke pengguna, lalu baru mendapat masukan gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya itu benar apa salah gitu, Kang? Apa kita harus tadi itu kayak di gambar tadi itu mendengarkan aspirasi dari calon customer, kuesioner gitu, baru kita kumpulkan data-datanya, baru kita pakai untuk ke UI, apa kita membuat prototype dari UI itu baru kita kasih ke calon customer kita buat memberi masukan dari produk kita nanti itu. Oke. Nah, tadi mungkin kita bisa balik lagi ke ini ya, ke konteksnya. Nah, konteks ini bukan dari sisi penggunaan aplikasi aja, tapi state kita itu ketika membangun satu produk itu di mana? Apakah kita di fase awal atau produknya udah jadi? Kalau misalnya kita masih di awal gitu, kita belum punya produk sama sekali. Nah, kita ini sebenarnya udah masuk ke bahasan riset ya. Sebenarnya ada metode riset gitu untuk untuk bahasan ini. Jadi kalau misalnya fasenya di awal kita belum mempunyai produk, kita bisa riset dulu. Kita kumpulin misalnya mau bikin produk, misalnya saya tadi Sapa Warga misalnya ya, yang digunakan oleh RW. Kita list dulu nih asumsi kita apa. Misalnya RW itu kalau misalnya bisa lihat berita itu kayak gimana. Terus mereka tuh kalau misalnya kebiasaan pakai handphone tuh kayak gimana. Jadi kita kumpulin beberapa asumsi-asumsi, terus kita dari situ bikin ada masuk selanjutnya ke interview. Kita coba gali kebutuhan. Jadi di riset ini bukan hanya interview aja, bisa tadi kayak pakai kuesioner dan lain-lain. Kita cari tahu dulu masalah yang ada itu apa. Terus kita coba petain ke hipotesis dan segala macam. Kita interview, terus kita cari kesimpulannya, poinnya itu di mana. Nah, baru kita buatkan prototype sebetulnya. Prosesnya itu seperti itu. Jadi di riset, terus buat prototype, kemudian diujikan ke usernya, dia bisa pakai atau enggak gitu. Nah, atau kalau misalnya kita udah punya produknya, nah itu ada risetnya itu kategori masuk ke riset evaluatif ya. Jadi ketika kita udah punya produk, nah kita pengen tahu produk kita tuh udah layak belumnya. Nah itu kita bisa pakai
produk kita untuk validasi ke masyarakat. Sebenarnya apa ya, kayak dari sisi manapun gitu, kita bisa sih melakukan si riset itu gitu. Kalau misalnya di awal itu namanya generative riset, kalau misalnya ketika kita udah punya produknya, nah itu masuknya ke evaluative research, kayak gitu sih. Gimana Kang? Bisa terjawab nggak? Bisa Kang. Makasih Kang. Atau ada yang ini, ada yang belum ngerti nggak? Ada yang kurang Udah sih, jelas Kang. mungkin? Udah Kang. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, Kang Fatur Rahman. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Jadi mau tanyain soal yang apa? Jadi kalau kita mau bikin untuk desain UX nih, yang user experience, itu tuh kita lebih baik kayak dengerin dulu apa sih yang dibutuhin oleh user nantinya gitu, lalu kita bikin suatu produk. Ya jadi apa kita define dulu, interview kayak yang di case fundamental ini, atau kita bikin produk dulu baru kita tes gitu apakah produk kita ini bagus atau enggaknya gitu. Lebih baik apa yang terlebih dahulu gitu, kita bikin dulu produk baru dites, atau ya kita lihat bagaimana hasilnya, atau kita cari dulu apa yang dibutuhkan user baru kita bikin suatu produk itu. Terima kasih. Oke, ini case-nya kalau misalnya kita belum punya produk ya? Iya. Nah, kalau belum punya produk, tapi udah ada ya? ide gitu. Ya, tapi kita udah ada ide mau kemana gitu, arah itu nah, yang kita mau lakuin gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah punya konsep gitu, berarti kan kita harus meriset ya. Dan itu fungsinya riset tuh di situ. Kita udah punya konsep. Wah, mau bikin punten Kang, idenya kurang lebih gimana? Saya kan ini salah satu juga udah ada tugas kelompoknya dari kelas Pak Adam ini, dan saya mengambil bidang di bagian itu pakaian gitu. Oke. Nah, misalnya gini, aplikasi ya atau apa? Iya, aplikasi jasa gitu. Oke. Nah, misalnya gitu. Nah, kita udah ada ide nih, idenya bikin aplikasi untuk tentang pakaian gitu. Nah, kita coba bisa melakukan riset dari kebutuhan kita. Misalnya, ini mungkin barangkali rahasia gitu ya Kang proyeknya. Jadi mungkin ya nanti di belakang aja Kang bisa define. Jadi kayak misalnya si aplikasinya misalnya bisa buat nyari desain pakaian nih gitu. Nah, kita define dulu di aplikasi itu bisa ngapa-ngapain. Nah, terus kita coba bikin prototipe-nya. Nah, bikin prototipe-nya baru kita risetkan. Itu bisa kayak gitu. Cari feedback ke orang gitu yang mau si calon market kitanya itu. Nah, dari situ kan baru kita dapat feedback. Nah, dari dapat feedback itu baru kita kan tahu sebenarnya apa sih yang user butuhkan gitu. Bisa berangkat dari situ. Nah, itu namanya istilahnya kalau di riset itu kayak generative research. Jadi hal-hal yang belum pernah ada terus kita mau bikin. Nah, itu masuk di proses risetnya itu gitu. Gimana? Nangkap nggak Kang? Iya, terima kasih Kang sudah dijelaskan. Sip, sama-sama. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin saya izin lanjutin dulu. Nah, terus gimana sih kalau misalnya mau belajar tentang UX? Nah, ini ada beberapa rekomendasi buku yang bagus buat UX gitu. Pertama ada Design of Everyday Things dari Don Norman, terus ada Don't Make Meeting punyanya Steve Krug, terus Rocket Surgery Easy atau Just Enough Research. Nah, kalau tadi yang ditanyain sama Kang Fatur Rahman dan Kang siapa ya tadi ya? Andrian. Oh iya, dan Kang Andrian tadi. Nah, itu teman-teman bisa gali di buku ini sih, Just Enough Research. Jadi itu jatuhnya ke bagian riset sih. Atau mungkin nanti Pak Adam bisa arrange lagi kelas untuk ini ya, untuk riset itu. Nah, itu bisa kita bahas lebih dalam gitu tentang risetnya itu sendiri. Nah, terus
karena apa ya? Sekarang segala hal itu bisa dengan mudah di googling ya. Jadi mungkin teman-teman bisa googling dulu gitu, karena udah banyak banget informasi atau knowledge tentang UX ini. Jadi bisa googling dulu. Nah, cuman setelah googling itu saran saya jangan ditelan mentah-mentah gitu. Tapi coba validasi lagi, tanyain ke orang-orang yang misalnya ngerti, misalnya teman-teman ada kenalan yang udah lama berkecimpung di bidang UI UX, coba tanyain pendapat mereka itu seperti apa gitu tentang UI UX itu, atau kita bisa nyari feedbacknya dari mereka gitu. Nah, biasakan bertanya ya, jadi kalau bertanya itu kita bisa lebih dapat sih sebenarnya, dan bisa nambah ilmu. Nah, terus bisa melalui forum atau sosial media. Nah, kebetulan untuk di Indonesia sendiri ada yang namanya UX ID. Nah, kalau teman-teman pernah dengar atau ada yang udah tahu UX ID, nah itu bisa banget di UX ID ini kita ada forum di Slack-nya, terus ada di Instagram, Facebook, Twitter juga ada. Dan Instagram, Facebook, Twitter ini udah banyak banget ya resource-resource yang membahas akun-akun yang membahas tentang UX gitu. Nah, misalnya kayak di Instagram ada Giza yang sering membahas tentang UX. Terus ada Somia Somia Customer Experience yang sering bahas ini. Terus atau misalnya di Twitter itu ada John Maeda atau Sarah Dudu itu sering bahas-bahas tentang UX, dan resource-nya banyak gitu sebenarnya sekarang di mana-mana untuk membahas ini. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu seputar UX. Nah, yang paling penting itu documentation. Jadi, apapun yang udah teman-teman pelajari, pastikan terdokumentasi gitu. Biasakan misalnya udah baca, googling, dicatat ulang aja biar nggak lupa gitu. Nah, saran saya, nyatatnya benar-benar dicatat ya, jangan, ya kecuali mungkin kalau punya kemampuan lebih, misalnya dari diketik gitu, diketik di Word atau diketik dibikin blog, itu boleh banget, nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau dengan cara menulis itu, proses belajar itu lebih cepat ya kalau yang saya rasain. Jadi karena kan kita mengulang-ulang lagi kalimat itu, kita bisa sambil pelajari kalimat itu maksudnya apa. Nah itu sih, dokumentasi itu penting. Dan jangan lupa kalau lagi nyatetnya itu, lagi belajar itu sambil kopi dan snack gitu, biar nggak suntuk gitu nulis terus belajar terus. Itu sih. Oke, itu sih paling pada yang bisa saya sampaikan. Nah, mangga kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke. Wah, ini mah saya juga belajar banyak nih. Makasih Kak Aldi presentasinya. Ya, jadi tadi yang saya dapat adalah research dan research, Pak. Jadi untuk menghasilkan produk yang baik tentunya kan dihasilkan dari proses riset yang dilakukan secara terus-menerus ya Kak. Ya, betul. Jadi nanti produknya semakin mantap lah kalau misalnya udah di riset secara terus-menerus. Nah, terus untuk selanjutnya kemarin saya sudah meminta untuk dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan mengenai prototyping atau UX design. Langsung aja paling ke mahasiswanya. Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan, agar tidak menumpuk di voice, lebih baik pertanyaannya di chat aja ya. Mangga boleh di chat atau raise hand sih mungkin. Jadi kalau biar nanti kalau misalnya di pertanyaannya butuh penjelasan, bisa di voice aja kayak gitu ya. Oke, silakan. Ya, sambil nunggu teman-teman barangkali ada yang mau nanya, mungkin ini ya, Kang Adam. Jadi tadi kenapa riset lagi gitu kan, ditekanin kepada riset. Kalau misalnya teman-teman ada yang belajar tentang Lean Startup, nah udah pelajarin belum ya Lean Startup ini? Ada buku Lean Startup dari Eric Ries, ini bagus banget. Nah, jadi pada dasarnya itu, pada dasarnya pembangunan sebuah produk itu kan adalah
bangun, diukur, terus bikin, diukur, terus kita pelajari itu kayak gimana. Sebenarnya konsepnya itu kayak gitu sih. Jadi ada life cycle-nya. Jadi setiap kita bikin sesuatu, kita coba validasi, ukur. Sudah sesuai belum sih? Nah, terus kita belajar evaluasi. Oh, yang kurangnya apa? Misalnya apa? Terus kita coba bikin lagi. Ketika bikin lagi, kita ukur lagi. Udah sesuai belum sih? Nah, terus apa hal yang bisa kita pelajari? Sebenarnya cycle-nya kurang lebih seperti itu sih. Ya, kebetulan baru 2 atau 3 minggu ke belakang mahasiswa ini baru mempelajari itu di si Lean Startup ini. Nah, mantap. Dan kemarin udah juga pakai Lean Canvas untuk kanvasnya. Dan ya itu tadi sih proses atau life cycle yang ada di Lean Startup ini yang sebetulnya jadi patokan mahasiswa untuk memahami atau mengembangkan produknya kayak gitu. Ini udah ada pertanyaan nih dari Aldrich. Oke. Wah, namanya hampir mirip dengan saya, Aldrich. Oke. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Menurut Kakak, metode yang paling efektif dalam pembuatan UX design menggunakan metode apa? Dan apakah dalam tahap UX design juga harus paham coding? Oke, pertama mungkin ini ya. Ini pertanyaan yang banyak banget orang paling tanya. UX itu perlu tahu coding atau enggak sih? Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, nah sebenarnya UX itu kan kolaborasi ya antara dari sisi desain sebagai visual, dari sisi bisnis, dari sisi produknya itu sendiri. Nah, enggak setiap orang itu maksudnya enggak setiap orang tuh harus, atau enggak setiap UX designer harus paham tentang coding gitu. Jadi orang bisnis bisa juga gitu jadi UX designer, dan mungkin sudut pandangnya dari sudut pandang bisnis misalnya gitu. Sebenarnya UX ini kolaboratif dan nggak harus selalu paham tentang coding. Yang penting kita bisa mengerti apa yang diinginkan oleh user kita, terus kita tahu arah produk kita mau kemana. Nah itu terus kita bisa merancang semua itu sehingga bisa dengan mudah digunakan oleh orang itu kayak gimana. Nah itu kita nggak perlu paham tentang coding sih. Atau kita harus bisa ngedesain nggak sih gitu misalnya. Saya kan nggak jago desain misalnya. Ya itu nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Karena UX di sini tuh sifatnya kolaboratif ya, nggak harus bisa menguasai semua ini gitu, nggak harus bisa menguasai bisnis dari sisi teknikalnya atau dari sisi visualnya, nggak harus sih. Nah terus metode apa yang paling efektif? Nah metode apa sebenarnya apa ya? Buat saya sih karena base-nya ini ya, kita semua metode yang ada ketika membangun UX, ketika merancang sebuah UX ini, base-nya itu adalah design thinking. Jadi kalau teman-teman pernah dengar belajar design thinking, sebenarnya dari human centered design, dari design sprint, atau metode-metode apapun itu, sebenarnya base awalnya itu dari design thinking gitu, yang mana tahapannya itu kalau design thinking di awal kita ada proses requirement-nya dulu, dari tahu kebutuhan usernya kayak gimana, terus kita definisikan masalahnya itu apa, setelah itu kita bikin prototipe-nya, kita validasi kayak gitu. Nah itu sebenarnya iterasinya itu semua metode itu sama gitu. Nah, ini screen saya masih kelihatan ya? Dam? Ya, masih. Nah, ini kalau misalnya teman-teman kelihatan nggak ya? Nah, ini ada design thinking kan? Nah, ada empathize, define, ideate, prototype, terus kemudian test. Empathize ini kita cari tahu keinginan user tuh masalah user tuh sebenarnya apa gitu.
Terus kita coba define, oh ternyata di masalahnya itu segimana. Terus solusi apa sih yang bisa kita hasilkan untuk membantu menyelesaikan masalah user ini. Terus kita bikin prototipe-nya, terus kita testing. Kita di testing ini nanti kan ada hasilnya tuh. Hasilnya kita iterasi lagi. Nah, itu iterasinya itu bisa kayak apakah kita harus melakukan empathize lagi, bisa melakukan atau melakukan define lagi, atau kita perlu melakukan ideation aja atau cukup prototyping. Sebenarnya keseluruhan proses itu hampir mirip ya. Kalau misalnya di sini design thinking kan ini ya, empathize, define, ideate, prototype, test. Terus misalnya kalau kita melakukan design sprint, nah sebenarnya prosesnya hampir-hampir sama gitu. Semua metode base-nya itu dari design thinking. Di design sprint misalnya ada mana ya? Nah, di sini di design thinking ini ada tahap understand gitu. Kelihatan ya? Nah, ini ada fase understand. Di sini kita coba memahami si user kita itu seperti apa, terus cari tahu kebutuhannya, pain points-nya itu apa, di understand. Terus kita coba define. Define itu menentukan idenya itu masalahnya itu apa yang ingin kita selesaikan. Terus kita coba diverge, kita ideation, kumpulin sebanyak-banyaknya ide apa yang bisa kita hasilkan untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Terus kita putuskan, decide ide mana yang akan kita eksekusi gitu, solusi mana yang sekiranya lebih tepat. Terus kita bikinlah prototipenya. Kita bikin prototipe, setelah bikin prototipe kita validasi lagi. Terus prosesnya akan sama seperti itu. Nah, kurang lebih semuanya sama sih. Terus ada dia human centered design juga sama prosesnya itu kita melakukan empathize dulu, terus kita define masalahnya apa, ideate and prototype, terus kita tes lagi. Nah, cycle-nya terus-terusan seperti itu gitu sebenarnya. Jadi metode apapun sebetulnya hampir-hampir sama ya apa yang digunakan tuh. Baik lagi ke siapa yang mau usernya siapa, terus apa yang ingin kita solve itu sih paling. Yang akan berbeda itu ya proses di risetnya aja, mungkin riset karena risetnya itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau saya kebetulan base-nya itu design thinking karena itu udah yang bisa masuk kemana-mana sih kalau buat saya. Oke, terus selanjutnya dari Kang Sidik. Dalam proses riset, kita membuat UX dari produk kita biasanya melakukan berapa kali validasi? Jika selalu pivoting, apa kira-kira yang salahnya di mana ya? Oke, kalau misalnya kita ditanya berapa kali melakukan validasi. Nah, ketika kita dalam fase jadi ada tahap ketika kita akan menentukan si goals atau tujuan kita itu mau kemana. Nah, kita mau bikin produk apa atau kita mau bikin ide apa. Nah, itu Nah, di sini kita ada tentukan goals juga ya. Nah, kita ada ketika menentukan tujuan ini kita juga menentukan ada yang sesuatu yang bisa kita ukur gitu, yang sifatnya bisa kita quantify. Nah, itu misalnya untuk meningkatkan engagement sampai 10%. Nah, itu tolak ukur keberhasilannya dari situ gitu, dari angka yang kita gunakan untuk measuring-nya atau untuk mengukurnya itu. Kalau misalnya kita udah bisa mencapai titik itu, kita coba iterasi lagi. Kalau udah belum mencapai titik itu, kita iterasi lagi, coba apa sih yang kurang, kita evaluasi lagi. Sebenarnya nggak ada batasan, tapi kalau memang setelah sekian iterasi nggak bisa mencapai itu, ya udah kita coba pivot gitu. Nah, terus
Jika selalu pivoting apa kira-kira soalnya ini. Nah, sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kita terus-terusan pivoting, karena sesungguhnya di awal itu ketika kita membuat suatu produk itu nggak pernah ada kondisi yang namanya ideal, karena kita akan dituntut selalu berimprovisasi gitu. Terus kita dituntut harus terus belajar apa nih yang kurang nih, apa yang perlu kita perbaiki. Oh, berarti kita salah nih, kita harus ganti deh model bisnisnya, atau misalnya ganti goals-nya kita yang di-achieve itu bukan ini loh, tapi sebenarnya yang ini loh misalnya. Nah, itu nggak ada masalah sih. Selama kita nentuin goalnya kemana, terus kita bisa petain juga kebutuhan usernya itu seperti apa, dan jangan lupa diukur gitu. Ada apa ya, yang sesuatu yang bisa di-measure gitu, yang diukurnya itu. Dan biasanya sih kita dalam bentuk angka ya, misalnya berapa persen naikin retention berapa persen misalnya kayak gitu, atau naikin jumlah pengguna sampai 500.000 misalnya. Nah, itu Tambahan kita bisa. Kak Aldi. Ya, Mangga. Mungkin tadi yang dimaksud oleh Kak Aldi itu yang bagaimana cara mengukurnya. Kayak misalnya yang pernah di awal kita pelajari pas tahap ideation. Jadi kita pada tahap ideation menggunakan tools Javelin Board. Oke. Board. Nah, di situ ada ukurannya adalah beberapa persen setuju dengan ide yang akan disolusikan misalnya nanti. Ukurannya mungkin bisa seperti itu untuk mahasiswa ya, Jadi semacam prosesnya kurang lebih sama sebetulnya. Jadi kita bangun, ukur dan belajar dari situ ya dia. Ya. Dari hasil itu. Nah, jadi dari tahap ideation sampai prototyping dan nanti mungkin ada testing juga. Nanti caranya tetap seperti itu, sifatnya looping, dan nanti kalian bakal terus mencari dan mendapatkan goals yang akan kalian dapatkan nantinya. Kayak gitu sih paling di. Ya. Betul, nah. Javelin Board juga bisa digunain ya kalau misalnya untuk yang awal pengen bikin ada ide bisnis misalnya kayak gitu, atau bukan ide bisnis, lebih ke mendefine kayak ya validasi idenya gitu. Itu bisa pakai Javelin Board salah satunya. Oke. Gimana Kang Sidik? Nah, udah terjawab, Kang? Oke, lanjut ya. Fatur Rahman. Saya juga mau sedikit bertanya, untuk seorang UX designer perlu skill khusus apa yang paling dibutuhkan selain critical thinking? Terima kasih. Skill khusus apa? Sebenarnya untuk di research di UX design ini yang paling penting adalah empati sih. Kita harus belajar empati, karena empati ini susah banget. Nah, di sini ada yang tahu nggak bedanya empati dan simpati? Yang tahu, Ngacung? Nah, apa, Kang Fatur? Yang saya tahu itu kalau simpati itu jadi seseorang itu hanya tahu gitu dan merasa kasihan kepada seorang yang mengalami suatu kendala atau masalah, jadi hanya sekedar merasa kasihan. Akan tetapi kalau empati itu, jadi kita itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh yang memiliki masalah itu. Kurang lebih seperti itu. Sip, mantap. Atur nuhun Kang Fatur. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau simpati mah kayak ketika ada orang mengalami masalah oh iya ya kita kasihan loh gini. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya yang empati itu kita mencoba memposisikan diri ada di orang itu. Gimana sih kalau misalnya kita ada di posisi orang yang terkena yang menemukan masalah itu gitu. Itu sih yang mungkin saya bilangnya bukan skill khusus juga sih, tapi ya spesialis. Ya mungkin yang harus dimiliki oleh seorang UX designer tuh dari situ gitu.
empati sih itu yang diperlukan selain critical thinking ya. Karena untuk hal-hal lain yang sifatnya teknikal itu sebetulnya bisa dipelajari. Kayak Kang Fatur itu masih raise hand atau udah nggak? Oke. Enggak Kak, udah ya. Sip. Nah, itu ya, jadi kalau untuk selain critical thinking paling itu sih empati. Dan kalau misalnya hal-hal yang sifat teknis misalnya kayak cara mendesain atau metode-metode riset apa, nah itu sebetulnya bisa dipelajari gitu. Yang penting kita analisisnya cukup deep gitu sih. Terus dari Ratna Susilawati, izin bertanya. Tadi kalau tidak salah dalam proses research kan ada interview. Nah, bagaimana cara kamu menemukan orang-orang yang tepat untuk bisa diinterview agar hasil risetnya tepat? Dan juga lebih baik sedikit interview secara langsung atau banyak tetapi hanya online, seperti kuesioner. Atau harus dilakukan sebanyak-banyaknya saja. Oke. Jadi untuk pertama cara menemukan orangnya ya. Sebenarnya cara menemukan orangnya kalau misalnya kita makanya kita cari tahu dulu user kita itu yang kayak gimana. Misalnya kita coba define dulu. Kita kan ada namanya tools persona. Kalau teman-teman pernah menggunakan si game nih. Nah, yang pernah pakai persona. Nah, jadi kita tentuin misalnya si orangnya itu kebiasaannya apa, tujuan hidupnya apa, terus umurnya berapa, ya kayak gitu-gitu. Nah, biasanya sih saya patokin dari, karena kita udah punya market ya, jadi kita mendefine kayak misalnya kayak Sapa Warga, goals usernya itu ketua RW. Oke, berarti kurang lebih yang kita cari ketua RW. Ketua RW itu umurnya berapa sih? Ya rata-rata mungkin di atas 40 tahun. Nah, kita coba, kalau kita udah ada produk, kita bisa screening dari ini sih, dari produk yang udah kita bikin gitu. Kita ada collect data tentang umurnya, pekerjaannya apa, nah terus alamatnya di mana. Nah, itu kita bisa screening dari situ. Tapi kalau misalnya kita emang susah banget nih, nah kita balikin lagi produk yang kita bikin itu untuk public kah atau untuk orang-orang yang kriteria tertentu, misalnya orang tua atau apa gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa kita misalnya untuk public ya kita bisa pakai respondennya itu ya orang-orang di sekitar kita, atau misalnya tetangga kita lah, atau temannya teman kita ya, tapi usahakan jangan teman kita sendiri gitu. Soalnya terkadang kalau kita mewawancarai teman sendiri atau keluarga itu kadang ada bias ya, kalau kita sebut itu biasnya. Nah, dimana orang itu mungkin nggak akan terlalu terbuka ketika ngobrol dengan kita. Tapi kalau misalnya kita coba ke orang lain, nah itu kita bisa dapat hasil yang lebih mungkin ya kayak gitu. Nah, terus bisa juga misalnya kita melakukan biasanya ya kadang kalau saya ada riset apa gitu, terus bingung nih belum pernah menemukan si orang dengan persona yang kayak gini. Nah, saya coba biasanya sebar kuesioner ya, kuesioner apa yang pengen kita gali, terus di akhir itu, di ujung itu ditanya mau nggak mereka kalau misalnya diajak interview gitu, kalau mereka diajak interview sama kita. Nah, terus nanti kan ada responsnya tuh, ntar kita lihat dari kuesioner yang kita bikin, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin tuh mana orang yang bisa memenuhi kriteria kita screeningnya dari situ. Nah, terus kita lihat apakah dia mau nggak sih kalau kita ajak interview. Nah, itu mungkin beberapa cara yang bisa dilakukan gitu. Nah, terus sedang atau banyak. Nah,
untuk interview, nah sebenarnya ada satu hasil riset juga gitu dari NN Group ini. Jadi kalau melakukan interview itu 4 orang itu udah dirasa cukup sebetulnya. Mana ya? Nah, ini jadi CNN Group ini pernah melakukan riset untuk melakukan interview. Nah, biasanya, ini kalau kelihatan, biasanya ketika kita interview dengan orang ke-5 itu, kita udah bisa mendapatkan sekitar 75% apa yang kita cari gitu. Biasanya lebih dari itu, pattern-nya itu akan sama aja gitu. Jawabannya akan banyak sama. Nah, jadi kalau dari NN Group ini kita biasa ngacunya ke sini sih. Jadi maksimal mungkin di 5 orang gitu udah cukup sih untuk interview gitu atau validasi. Nah, kadang di beberapa tempat juga ada yang menggunakan agensi khusus yang untuk merekrut orang-orang sih. Kalau misalnya kita butuh responden, kita bisa menggunakan agensi itu untuk minta bantuan mereka mencarikan orang dengan kriteria yang ABCD misalnya gitu. Gimana, Ratna? Apakah sudah bisa terjawab? Oke, kalau misalnya udah, selanjutnya Kang Sidik, saya pernah dengar cerita sih dari salah satu UI UX designer, Mas Kuko. Oh ya, di channel YouTube-nya. Dia bilang katanya akan lebih baik juga apabila seorang UX designer itu setidaknya familiar dengan bahasa markup HTML. Karena dia pasti berhubungan juga dan bisa membantu si orang front end-nya mengerti setiap maksud dari. Nah, oke. Ya sebenarnya ketika kita bisa mengetahui hal-hal yang sifatnya teknis gini ya. Tadi coba pernah dengar cerita dari salah satu di UI design Mas Kuku Aldianto di channel YouTube-nya, beliau bilang katanya akan lebih baik juga apabila seorang UI UX designer itu setidaknya familiar dengan bahasa markup seperti HTML, CSS, JS karena dia pasti bakal berhubungan juga dengan dan bisa membantu si front end-nya. Nah, ini tuh sebenarnya kita bagus juga kalau misalnya kita bisa mengetahui yang teknikal gini gitu kan. Untuk membantu meringankan pekerjaan tim kita gitu, tim si developernya. Tapi kalaupun kita nggak paham ya nggak masalah, nggak perlu dipaksain gitu. Karena kan setiap orang kan mungkin punya kemampuan beda-beda ya. Nggak mungkin kalau misalnya orang yang lebih jagonya di sisi bisnis, ketika misalnya disuruh belajar HTML, CSS ini, dia mungkin akan banyak bingung atau mungkin kurang termotivasi gitu untuk belajar ini. Jadi nggak diharuskan sih kalau menurut saya gitu. Kalau misalnya si UI designer boleh tahu tapi nggak ahli juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya itu untuk membantu pekerjaan si ininya aja tim kitanya si developernya. Jadi kita biar dia nggak terlalu berat. Jadi kadang kan desainer itu liar ya pikirannya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di Dribbble, kalau ada yang di sini UI designer terus
bikin di dribble gini. Nah mungkin UI designer itu wah saking jagonya bikin ininya kayak gini, interaksinya kayak gimana gitu. Nah, itu ternyata di sisi front end developernya itu dia susah mengimplementasikan gitu. Nah itu kasihan juga gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang ini possible kok buat diiniin, nah dikerjain gitu. Mungkin dari sisi UI designer bisa membantu juga. Jadi sebetulnya nggak harus ya, tapi kalau misalnya mau cukup tahu lah istilahnya kayak itu nggak apa-apa sih. Karena itu bisa pertimbangan juga untuk pengembangannya. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Dam? Yuk. Ini Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau tanya? Masih ada sekitar kurang lebih 15 menit lagi lah. Atau saya nanya ya, Di? Bangga. Nah, jadi kalau untuk yang baru-baru ya kayak misalnya ini mahasiswa bisnis digital dan saya pun baru lah di UX ini. Hal yang penting yang pertama dilakukan ketika kita akan membuat sebuah produk ya atau katakanlah sudah dalam tahapan prototyping. Pertama kita harus riset dulu atau kita bikin dulu misalnya katakanlah mock-up atau wireframe-nya. Gitu di ini stage-nya itu produknya udah jadi atau emang belum jadi, Dam? Produknya belum jadi tapi baru akan gitu. Nah itu ya kayak tadi saya sempat jelasin, jadi nggak apa-apa, jadi kita bisa menggunakan dulu asumsi-asumsi kita, terus kita coba bikin prototipe-nya, terus kita validasi gitu. Itu bahasanya bahasan di riset sih. Jadi riset itu ada riset yang sifatnya generatif atau eksploratif ya sifatnya. Jadi kita melakukan riset untuk sesuatu yang belum ada gitu, yang belum pernah dibuat, belum pernah kita buat. Ada yang sifatnya evaluatif. Nah, evaluatif ini kita bisa melakukan evaluasi dari desain yang udah ada atau istilahnya kita misalnya dari produk yang udah jadi gitu, kita lakukan usability testing yang kayak gitu, divalidasi. Nah, kalau misalnya emang idenya itu istilahnya idealnya sih sebenarnya dibikin prototipe ya. Kenapa? Karena cost development itu mahal. Maksudnya ketika kita bikin sesuatu yang sifatnya produknya udah jadi dulu baru kita evaluasi, itu kadang terus misalnya hasilnya itu nggak sesuai harapan dan nggak memenuhi kebutuhan user, itu cost development-nya besar banget. Makanya di situ ada yang namanya prototype. Jadi prototype salah satu fungsinya prototype itu untuk mengurangi cost development-nya juga sih. Jadi kita bisa mengetahui masalahnya lebih dulu sebelum kita bangun si produknya. Oke. Jadi main asumsi dulu aja ya dia. Bisa dari asumsi dulu. Yang tentunya asumsi itu harus divalidasi ya dengan cara tadi misalnya kayak bikin prototipe atau dilakukan interview ke orang gitu sih, ke usernya. Oke. Jadi dalam pengasumsian pun nggak bisa asal juga ya asumsinya nggak bisa. Tapi harus ada minimal kalian udah riset kecil-kecilan lah. Iya benar-benar. Oke. Nah terus ini mungkin beberapa dari mahasiswa sempat juga kalau yang sebelumnya ada yang pernah ikutan webinar juga di Apple Academy di Apple Academy. Okay. Beberapa mahasiswa di sini sih saya lihat ada sekitar 10 orangan yang ikutan waktu itu. Jadi
si Apple Academy ini memang diperuntukannya untuk si iOS ya dia. Nah, prosesnya kurang lebih sih sama sih yang saya lihat ya dia, khususnya untuk si UX design ini. Tapi jadinya si anak-anak ini termotivasi nih di untuk menjadi katakanlah seorang UX designer ya dia. Nah, ada nggak sih karir-karir yang misalnya kita harus mulai dari mana dulu nih untuk menjadi seorang UX designer? Apakah kayak Aldi, kalau Aldi kan dari web designer ya kalau nggak salah dia ya? Ya awalnya di main web designer. Ada nggak sedikit pencerahan untuk mahasiswa misalnya untuk berkarir sebagai seorang UX designer itu harus dimulai dari mana dulu? Oke. Kalau untuk UX designer ya. Nah sebenarnya bisa apa ya, untuk memulainya itu sama kayak Tokopedia gitu, mulai aja dulu gitu. Nah mulai itu dari mana ya, kita banyakin kayak studi kasus gitu. Misalnya ada yang bagus tuh apa, di samping kita belajar lewat source yang ada di Google atau lewat buku gitu ya, kita bisa memperbanyak ini studi kasus. Nah ini penting nih. Nah sebenarnya intinya itu sih, banyakin di studi kasus. Nah ini kalau nggak salah ini ya ada di Daily UI atau Daily UX Challenge gitu. Nah itu tiap hari itu kita akan dikasih satu case study. Nah terus kita disuruh untuk membuat alternatif solusinya. Nah itu sih, jadi banyakin di case study itu. Nah setelah bikin case study gitu, coba dipublikasikan. Biasanya teman-teman bisa pakai sosial media, bisa pakai Behance kalau teman ada yang pakai Behance atau di sini di Dribbble. Nah bisa diposting di sini gitu, solusi-solusi atau ide-ide dari teman-teman, terus dijelasin ini tuh bikin apa sih, terus apa sih yang ingin dipecahkan gitu. Nah biasanya mulainya dari situ sih. Diperbanyak case study, terus jangan lupa minta feedback ke orang-orang gitu sih. Oke. Pinterest udah nggak musim ya Pinterest ya? Pinterest masih bisa sih, cuman saya mah pakai Pinterest buat mood board sih biasanya. Jadi buat referensi ide-ide kan di situ tuh bisa kita bisa pin ya, bikin sesuatu ini gambar ini bisa kita jadiin mood board gitu buat inspirasi sih. Nah jadi ada Pinterest, Dribbble dan Behance kalau yang Behance. Mungkin tentang desain. Okay. Gimana? Ya, apa? Ya bisa dia misalnya ada Medium, nah teman-teman bisa posting di Mediumnya, terus ceritain proses desainnya kayak gimana gitu. Untuk UX designer sih kayak gitu sih biasanya. Kayak perbanyak studi kasus seperti kata yang dibilang Kang Fatur. Nah kita meningkatkan dari sisi critical thinking-nya itu sih, sisi analisis itu dan problem solving. Oke. Nah itu kan tadi karir ya dia. Seru nih kalau misalnya karir kan, meskipun nanti mungkin ke depan kita jadi ya para entrepreneur di bidang digital lah kayak gitu. UX design juga kan bisa jadi alternatif ketika karir kita, ketika kita ingin berkarir sih lebih tepatnya. Betul. Karena itu jiwanya ya. Tapi kalau misalnya berkarir itu pilihan. Nah, kira-kira kisaran gaji seorang UX designer itu sini. Ini. Misal kita ambilnya ini aja lah, contohnya di perusahaan sekelas Tokopedia, Grab, Gojek, pasti kan Aldi tahu berapa ya dia kira-kira. Ini buat motivasi ke mahasiswa juga nih. Ini jadinya nggak jadi entrepreneur nih motivasinya. Motivasinya malah jadi karyawan nih, bahaya.
Oh, tapi ini untuk loncatan karir nanti. Nah, Siapa tahu kan ada yang mau berkarir. Nah, sebenarnya nyambung dari sini dulu sih. Kalau misalnya yang ingin apa ya, jadi entrepreneur di bidang desain gitu, itu bisa banget. Salah satunya ini, ada namanya Mas Dwinawan. Kalian bisa belajar tentang UI UX desain itu dari Dwinawan ini. Dwinawan ini dulunya UI designer di Traveloka, terus dia bikin bisnis sendiri untuk perdesainan gitu ya. Namanya Paper Pillar. Kalau ada yang pernah dengar, Paper Pillar ini biasanya di Jogja dan di Solo. Di Jogja, terus dia punya cabang juga di Solo. Nah, mereka dia ini agensi desain, dan proyeknya ini banyakan sih mostly di luar negeri ya. Mostly di luar negeri lewat proyeknya bisa lewat Dribbble, biasanya dia dapat proyekan dari Dribbble, dan bahkan ada yang kalau udah terkenal ada yang langsung direct ke dia sih. Nah, ini salah satu entrepreneur di bidang desain gitu ya. Bikin studio desain. Kalian bisa belajar juga tentang UX design dari sini. Nah, untuk salarinya kalau misalnya yang di luar negeri, udah pasti ini Paper Pillar ini cost-nya wow gitu ya. Oh. Bisa dibilang ini wow gitu. Kalau nggak tahu ya, untuk yang di kita sendiri gitu, per berapa ya, tahun lalu gitu kalau nggak salah, 2019 apa 2018, untuk entry level di UX design ini di angka 8 sih. Entry level itu yang baru-baru ya, Di? Yang baru-baru untuk di Jakarta ya, tapi di Jakarta. Di Jakarta entry level itu tahun 2018 gitu kalau nggak salah. Itu sekitar 7 sampai 8 sih untuk yang entry level. Gitu. Kalau yang udah senior-seniornya ya 2 digit lah biasanya. 2 digit dan di atas di Jakarta ya. Kalau di Jakarta. Karena ya daerah ini mempengaruhi juga kadang regulasi kayak UMR itu tiap daerah beda. Tergantung kemampuan si perusahaannya sebenarnya. Ini menarik juga nih, ini ada entrepreneur di bidang desain. Ada beberapa mahasiswa saya juga yang berminat menjadi entrepreneur di bidang desain juga. Nah, apa ya, untuk Paper Pillar ini baru ya dia? Enggak, Paper Pillar udah lumayan lama, dan ini salah satu. Oh, tapi dia lebih ke UI ya dia? Dia lebih di UI. Terus tadi juga sih sempat ada yang nyebutin Mas Kukuh. Nah, Mas Kukuh juga kan bisa dibilang entrepreneur ya. Dia entrepreneur designer. Ya, intinya dalam bidang desain digital ini banyak juga peluang-peluang. Jadi kalian mau jadi entrepreneur, mau jadi seorang karyawan juga, ya banyak lah peluangnya gitu. Nggak insya Allah nggak akan terbatas lah kalau desainer ini. Nah, ini yang si Paper Pillar. Dan banyakin portofolio ya dia, penting ya? Banyakin portofolio, banyakin studi kasus. Nah, itu yang wajib banget gitu. Mumpung ya teman-teman masuk kuliah misalnya, itu jadi bagus banget kalau kita udah nyobain beberapa studi kasus untuk melamar pekerjaan. Jadi perusahaan juga bisa lihat, wah ini perkembangannya mungkin lumayan gitu ya. Udah banyak studi kasusnya, critical thinking-nya juga bisa diuji gitulah kalau istilahnya. Jadi nanti ketika kalian udah lulus kuliah, kalian nggak akan bingung. Dan perusahaanmu nggak akan bingung juga kalian punya apa gitu. Jadi kalian udah membawa portofolio kalian buat ya katakanlah kalian mau melamar ke perusahaan, udah membawa bekal nih. Gue selama kuliah kerjaan ini nih banyak kayak gitu. Nah, itu bisa jadi value buat masing-masing juga. Jadi mungkin kalau yang untuk yang UX designer mungkin bisa diceritain dari proses ini ya, proses dari awal kenapa muncul ide untuk membuat produk itu sampai misalnya solusi yang ditawarkannya apa. Nah, itu proses itunya juga biasanya dilihat sih kalau untuk UX designer ya.
Oke. Sip, ada pertanyaan lagi nggak dari mahasiswa? Kalau nggak ada, saya tutup aja lah. Kayaknya udah sekitar 4 menit lagi. Nggak ada sih kayaknya ya. Pak, Oh, itu sebentar. ada. Oh, ada. Ini apa? Untuk iya. yang di paper pilar itu untuk bikin apa? Daftar akunnya itu apakah semuanya gratis atau ada harus kayak premium gitu? Kayak Canva? Dribble. Ini iya, Dribble. Oh iya. Di Dribble daftar gratis kok. Oh, jadi nggak ada kayak harus premium gitu? Kalau mau premium bisa, cuman ya ada. ada fitur premiumnya. Cuman biasanya kan kalau di Dribble ini orang-orang apa ya, selain jadi showcase-nya mereka juga nyari project di Dribble ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini fitur Pro-nya itu kita bisa kayak apa? Istilahnya postingan kitanya itu bisa dipromosiin oleh Dribble gitu. Jadi ya. Oh iya, ya. Terima kasih, Kang. Sip, sama-sama. Nah, ini nih. Oke, tadi kelewat. Ini saya nggak tahu udah dijelasin apa belum ya. Saya lupa lagi. Gimana? Tools yang dipakai, Di. Tools apa nih? Tools desain deh. Untuk desain UX. Misalnya. Itu sebenarnya kalau untuk di UX design sendiri, kita nggak punya tools apa ya, maksudnya biasanya toolsnya kita itu adalah ya bikin user journey map, bikin persona, bikin proto persona, terus bikin kayak empathy map. Itu toolsnya untuk UX designer sih. Tapi kalau misalnya teman-teman sebagai UI designer, nah itu untuk UI designer itu bisa pakai, kalau yang pakai apa MacBook bisa pakai Sketch atau Figma, itu tools yang bisa digunakan sih, atau Adobe XD kayak gitu, itu tools untuk UI designer. Nah, tapi jadi kalau untuk di UX itu kita biasanya ya ini sih user persona, user journey map, empathy map yang kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya untuk UX ini kan lebih kayak ke apa ya? Ya katakanlah karena kalau UX itu sifatnya yang masih konseptual gitu, Adam. Lebih ke konsep. Tapi kalau misalnya di UI ini kita udah mainan aplikasi udah lah. Visual, jatuhnya udah visual. Tadi mungkinnya ada beberapa pertanyaan kayak dari Fatur tadi. Mungkin ada juga beberapa yang memulainya dari pakai Canva di. Gitu. Oke. Jadi memang masih belum terlalu mendalami tentang si UI-nya juga di. Oke. Nah ini misalnya journey map itu sesimpel ini sih. Nah kita bikin user journey map. Gede nggak ya? Nah biasanya saya juga bikin user journey map, kadang di Excel gitu juga bisa sih. Jadi kita misalnya nyentuhin ini stage-nya apa, kelihatan nggak ya? Ini gimana sih cara nge-full screen-nya? Di-klik coba, double klik. Nah itu. Masuk ke sini. Nah, misalnya ini buat customer journey map atau user journey map, kita tentuin di sini kayak activities-nya apa, goals-nya apa, touch point-nya apa, terus nah ke kanan ini step-nya, jadi dari mulai awareness, consideration, review use, ini jangan yang ini deh, nanti bingung. Ini ke consumer journey-nya. Biasanya journey map-nya itu, nah ini nih yang paling simple. Nah, misalnya untuk memilih baju misalnya. Nah, tahapannya itu apa? Dari search, terus dia baca detailnya apa, terus baru dia milih. Terus action-nya apa sih di setiap stage-nya, misalnya action-nya ketika mencari dia lewat Google, terus atau klik
fitur searching di websitenya. Terus dia di halaman baca apa sih yang dia lakuin, misalnya kayak scroll, klik gambar atau apa. Terus ketika memilih apa sih yang dia lakuin. Terus apa sih emotionnya dia, touch apa yang dia pikirkan, kayak gitu sih. Ketika ada di halaman search misalnya, terus apa yang dia pikirkan ketika di halaman read, atau apa yang dia pikirkan ketika memilih, terus apa yang bisa kita perbaiki. Ini harusnya ada pain points juga sih, pain points-nya apa masalahnya apa ketika ada di halaman ini, apa masalahnya ketika ada di halaman ini, ketika di halaman ini gitu. Terus apa yang bisa kita perbaiki, itu opportunities-nya itu apa masing-masing ini. Ini salah satu tools yang biasa kita pakai sih, namanya user journey map. Terus ada empathy map. Kalau yang kalau udah belajar di bisnis model Canvas itu ada value proposition. Nah, ini kurang lebih empathy map ini yang mirip-mirip si value proposition itu. Jadi si user itu think-nya apa, C-nya apa, say-do-nya apa, hear-nya apa, pain-gain-nya itu apa. Nah, ini tools yang biasa kita pakai sih untuk di UX design. Kayak gitu, Dan. Siap. Oke. Sip, Di. Udah banyak ilmunya yang bisa di-share. Mantap. Oke. Nanti mungkin bisa di-share juga di ini apa PowerPoint-nya ya? Oh, deck-nya boleh. Deck-nya. Buat saya upload di kelasnya mahasiswa. Oke, boleh. Kirim via WhatsApp aja lah, Di. Oh, siap. Boleh. Saya kira udah, karena waktunya juga udah lebih 3 menit. Makasih banyak, Di, buat sharing ilmunya. Siap. Lah ngisi perkuliahan saya juga, Di. Dan mudah-mudahan ya nggak hanya sampai di sini, nanti kita ke depannya pun tetap banyak sih semacam ya katakanlah kuliah-kuliah yang sifatnya workshop kayak gini nih. Oke. Seru juga sih, jadi anak-anak lebih paham tentang real case-nya seperti apa nanti di dunia kerja, dan saya harapannya bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman lain. Nanti mungkin di sekitar Aldi ada tadi kalau misalnya Aldi UX researcher, ada nanti mungkin UI designernya di boleh dan lain-lainnya lah. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Di atas kehadirannya di perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan tetap sehat di situasi COVID seperti ini, masih WFH juga, dan anak-anak masih belajar dari rumah juga. Tapi nggak terbatas dengan situasi ini, kita tetap harus belajar. Oke. Betul. Banyak Di. Setuju, Dan. Terima kasih juga, Dan, buat waktunya untuk bisa sharing. Terus teman-teman juga makasih atas antusiasmenya gitu untuk mau belajar gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian yang kurang. Kalau misalnya masih ada yang pengen ditanya-tanya, mungkin boleh ke saya langsung atau mungkin lewat Kang Adam. Terus sih paling nanti ini ya, Dam, minta form feedback gitu sih dari teman-teman. Ntar saya kasih form buat ngasih feedback ke saya. Boleh. Tentang materinya. Siap, oke. Sekali lagi. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu dekat. Amin. Ngopi-ngopi ini ya, Dan? Ya, ngopi-ngopi lah. Ya. Siap. Saya end meeting langsung. Oke, Mangga. Oke. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.